kondisi market saat ini yang mungkin cukup volatile dilihat di awal tahun, apa yang harus dilakukan investor? Nah, yang pertama dilakukan oleh para investor adalah mereview kembali kira-kira karakter resiko dari para investor itu sendiri. Jika para investor itu mungkin melihat market yang cukup fluktuatif itu sakit perut, sebaiknya Anda mulai mengganti aset-aset berisiko Anda menjadi aset yang relatif lebih aman. Namun jika Anda melihat bahwa volatilitas pasar yang terjadi itu sebagai suatu keniscayaan, mungkin Anda bisa berinvestasi jangka panjang dan masuk aset-aset yang berisiko. Dengan kondisi sekarang, kita masih cukup optimis, setidaknya hingga setahun, 2 tahun ke depan, financial asset itu masih akan tumbuh mengikuti stimulus global yang dipompa oleh para central bank. Nah, memang kalau kita lihat market itu bergerak saat ini bukan economy driven atau fundamental driven, tapi lebih karena liquidity driven. Sebenarnya kondisi ini bisa dibilang new normal, tapi sudah pernah terjadi sebelumnya. Itu The Fed menggelontorkan QE dalam 4 tahun itu 4 USD, yang dibandingkan dengan sekarang hanya dalam waktu 6 bulan 3 triliun, sebenarnya sekarang jauh lebih jumbo ya. Tapi ketika 2009, pergerakan aset, termasuk emerging market asset, termasuk JCI, itu cukup positif. Bahkan kalau kita lihat, return ketika 2009 hingga 2014, itu rata-rata JCI bisa menghasilkan 15-20% akibat dampak dari QE, meskipun earning dari JCI itu sempat mengalami penurunan. Nah, berbeda dengan ketika QE itu mengalami tapering atau ketika QE itu di stop di 2014 ke atas, itu return 2014 sampai dengan 2019, itu JCI bisa bilang underperform dibandingkan obligasi maupun time deposit. Kenapa? Karena memang tanpa QE, JCI akan bergerak mengikuti earning-nya, trajektori di earning-nya. Nah, kalau kita lihat, dengan adanya dampak QE jumbo yang sudah digelontorkan oleh The Fed dan Negara Central Bank yang lain, itu JCI maupun pasar obligasi kita, itu harusnya masih cukup positif hingga QE itu mulai mungkin dikurangi. Yang kita perkirakan itu tahun 2022 akan dikurangi. Oke, berarti peluangnya masih lumayan ya. Kalau dilihat dari sekarang, sisa bulannya kurang lebih sekitar 3-4 bulan, tutup tahun 2020, masih ada 12 bulan di 2021 dan 2022 begitu ya. Sampai mungkin pelan-pelan begitu ya untuk QE-nya dihentikan atau mungkin dicabut secara pelan-pelan. Nah, kalau untuk diversifikasi di kondisi saat ini seperti apa nih Mas Genta? Artinya adalah berapa persen sih sebenarnya untuk portofolio di aset kelas reksadana pendapat tetap ataupun obligasi begitu untuk bisa dimasukkan ke dalam portofolio investasinya investor nih? Apakah harus sudah mulai bisa dengan lebih ditambah begitu ya, ataukah justru memang mungkin lebih ditambah ke aset yang lain begitu? Nah, seperti apa seharusnya begitu? Kalau dari total dana yang kita miliki, berapa sih yang harus kita coba untuk masukkan begitu ya di portofolio aset ini? Karena dua-duanya low risk, seperti apa nih Mas Genta? Oke, ini mungkin balik lagi tergantung dari profil resiko dan risk appetite dari para investor tersebut dan tujuan dari investasinya. Nah, jika tujuan investasinya itu jangka panjang dan profil resikonya itu cukup tinggi, di mana melihat suatu volatilitas sebagai sebuah keniscayaan, untuk porsi aset beresiko seperti saham itu mungkin bisa 50-60%, obligasi mungkin sekitar 30-40%, dan sisanya time deposito. Namun jika levelnya moderate, di mana tujuannya mungkin hanya 1-3 tahun, dan risk profile-nya itu mungkin moderate, itu bisa masuk ke obligasi 50-60%, equity itu mungkin 34%, dan sisanya di time deposito. Jika ternyata tujuan investasinya hanya untuk jangka pendek, dan mungkin risk profile-nya itu sangat-sangat rendah, itu memang sebaiknya reksadana pasar uang itu dioptimalkan, itu bisa mencapai 60-70%. Baru sisanya bisa masuk ke obligasi maupun equity. Jadi balik lagi, tergantung risk profile maupun tujuan investasinya, Mbak Maria.